KPM PKH maupun BPNT jika memiliki salah satu tanda dari 4 tanda dipastikan tidak cair pada tahap 4 untuk PKH dan BPNT periode Oktober. Silakan cek segera setelah mengetahui informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Saya berharap teman-teman semua selalu sehat dan tetap ceria memasuki bulan Oktober. Nah teman-teman, pada bulan Oktober ini bagi KPM PKH merupakan bulan-bulan persiapan pencairan PKH untuk tahap keempat. Begitupun dengan program sembako, di mana bulan Oktober ini juga dipersiapkan data penerima yang bakal mendapatkan bantuan program sembako. Pencairan bansos di akhir-akhir ini mengalami perubahan-perubahan mekanisme, baik dari penyaluran maupun dari penerima bansos. Nah, untuk penerima bansos itu sendiri, karena dilakukan pemutakhiran kelayakan setiap bulannya, sehingga semua KPM yang menerima bantuan sosial pada periode salur terakhir tidak dapat dipastikan apakah menjadi penerima bantuan sosial yang sama di tahap berikutnya. Nah, kita kilas balik mengenai bansos PKH sebelum tahun 2021. Di mana pemutakhiran PKH di kala itu masih menggunakan aplikasi ePKH yang dimutakhirkan oleh pendamping. Nah, pada saat itu, umumnya penerima PKH di tahap-tahap sebelumnya kemungkinan masih cair di tahap berikutnya. Jika saja masih memenuhi syarat yaitu sebagai keluarga miskin dan masih memiliki komponen PKH. Namun, tidak halnya dengan sistem dan mekanisme pemutakhiran PKH saat ini yang bermuara pada data DTKS melalui aplikasi 6NG. Di mana semua data penerima bansos pemerintah memakai pintu yang sama atau satu pintu data, yakni data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Nah, teman-teman, oleh karena itu, saat ini data DTKS diperbaharui atau dimutakhirkan setiap sekali sebulan. Maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa KPM yang menerima PKH tahap 3 ini akan otomatis menjadi penerima PKH tahap keempat. Begitupun dengan KPM BPNT, penerima bansos sembako bulan September, tidak bisa dipastikan akan menerima program sembako alokasi bulan Oktober. Sebenarnya teman-teman bisa mengecek sendiri apakah nama teman-teman masuk menjadi anggota PKH, KPM BPNT, KPM TBI pada saat periode salur terakhir dan periode salur bulan berjalan. Namun untuk pengecekan pada cek bansos untuk mendeteksi secara dini apakah periode salur atau bulan berikutnya masih menerima bansos PKH, BPNT, dan PBI, sama sekali belum ada informasi yang bisa kita cek kecuali dengan informasi periode salur terakhir dan periode salur bulan berjalan saat ini. Namun, ada beberapa keterangan-keterangan dari status dan periode salur terakhir bisa diprediksikan. Apakah teman-teman sebagai KPM bakal cair atau tidak di tahap 4 untuk PKH dan BPNT alokasi Oktobernya. Nah teman-teman, melalui video ini kami akan berbagi mengenai tanda-tanda yang bisa dikenali bakal bantuan tidak cair di tahap berikutnya. Jika pada status cek bansos ada keterangan-keterangan yang sebenarnya punya keterkaitan data yang tidak valid sehingga bantuan tidak cair. Nah, jika saja permasalahan ini tidak dilakukan perbaikan-perbaikan data di DTKS. Nah, tanda-tanda ini sebenarnya bisa teman-teman cek sendiri dengan menggunakan HP Android untuk memastikan apakah teman-teman tidak lagi menerima bantuan PKH tahap 4 maupun BPNT untuk alokasi Oktober. Karena saat ini Kementerian Sosial memberikan semacam tanda jika teman-teman tidak lagi menjadi peserta PKH pada tahap 4 untuk PKH dan BPNT untuk periode Oktober. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Simak terus videonya hingga tuntas agar tidak menimbulkan gagal paham, dan bagi yang baru berkunjung atau yang baru menemukan channel ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita gratis dan berita aktual, mendidik, dan realistis dari channel PKH Reportase.
Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan dilancarkan rezekinya, diberikan kemudahan setiap usahanya, dan tentunya diberikan ketentraman hidup. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita langsung saja ke lanjutan informasinya ya. Tidak lama lagi pencairan PKH dan BPNT akan terrealisasi. Mengingat verifikasi ketidaklayakan dari daerah segera dikirimkan ke pusat, dan tentunya setelah data diterima oleh pusat, nantinya akan diproses untuk acuan data bayar. Nah, apakah teman-teman dilanjutkan kepesertaannya pada periode salur PKH tahap 4 maupun periode BPNT bulan Oktobernya? Nah, untuk pencairan PKH dan BPNT untuk periode salur PKH tahap 4 yang jatuhnya adalah Oktober, November, dan Desember. Begitupun dengan BPNT untuk alokasi bulan Oktober. Ternyata tidak semua bisa menerima lagi teman-teman. Meskipun di tahap-tahap sebelumnya itu masih lancar saja. Nah, terkait siapa lagi yang tidak menerima, teman-teman bisa mendeteksi sendiri melalui HP teman-teman. Caranya dengan mengakses aplikasi browser Google di HP teman-teman. Jadi, video ini bisa dijadikan panduan untuk melakukan pengecekan. Jika ada HP cadangan, teman-teman bisa mempraktekkan langsung sambil menonton video ini. Baik, kita langsung mempraktekkan. Pertama-tama, buka link tautan cekbansos.kemensos.go.id. Selanjutnya, yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah memasukkan wilayah Sobat YouTube. Tinggal dimulai memilih provinsi, selanjutnya nama kabupatennya, lalu berikutnya pilih nama kabupaten atau selanjutnya pilih nama kecamatan, dan selanjutnya pilih nama desa ataupun kelurahan teman-teman. Dan isi nama teman-teman sesuai dengan nama yang tertera di KTP. Dan pada kolom huruf kode, masukkan kode CAPTCHA sesuai yang tertera di layar teman-teman. Pastikan persis sama jika menggunakan huruf kecil atau huruf besar dan spasi. Silahkan teman-teman ikuti saja sesuai apa adanya yang tertera di layar HP teman-teman. Selanjutnya, pilih cari data. Nah, di sini teman-teman akan nampak informasi apakah teman-teman ada namanya di DTKS. Hanya saja pada pembahasan di video kali ini khusus 4 tanda yang dipastikan tidak lagi menerima pencairan PKH tahap 4 maupun BPNT untuk periode salur bulan Oktober. Nah, disimak ya teman-teman tanda berikut ini. Jika teman-teman melakukan pengecekan pada cekbansos.kemensos.co.id, ternyata keterangannya itu adalah gagal omspan. Nah, tanda ini dipastikan gagal cair alias tidak akan masuk bantuannya. Tanda pertama, teman-teman bisa langsung melakukan cek pada status tertera strip, periode tertera tanda strip, begitupun juga dengan keterangan bertanda strip. Tanda kedua, jika pada keterangan gagal on spam, itu bisa disebabkan identitas teman-teman ada perbedaan. Nah, keterangan di sini sangat jelas beda nama yang ada di bank. Karena perbedaan tersebut akhirnya bantuan teman-teman itu, baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT, tidak bisa dicairkan. Kemudian teman-teman, ciri yang ketiga, apabila saat melakukan pengecekan pada cekbansos.kemensos.co.id, ternyata keterangannya itu adalah sudah proses bank, akan tetapi periodenya bukan triwulan ketiga ini untuk PKH, ya berarti mungkin untuk tahap 1 atau periode di tahun 2021 lalu, jadi salurannya itu di tahap sebelumnya. Berarti sebelum tahap ketiga kemarin ya teman-teman, maka tanda seperti ini bisa dipastikan untuk bantuan PKH-nya tidak bisa cair. Nah, untuk BPNT, jika keterangannya bukan pada bulan September periode salurnya, berarti untuk BPNT di alokasi bulan berikutnya tidak dapat lagi. Namun pengecualian bagi KPM yang telah melakukan perbaikan data atau berhasil diperbaiki data di DTKS, meskipun di sini kecil kemungkinannya untuk cair, tapi tidak berarti tertutup kemungkinannya. Kemudian yang keempat teman-teman, apabila teman-teman melakukan pengecekan pada cekbansos.kemensos.co.id, hasilnya adalah tidak terdapat peserta atau penerima manfaat, maka bisa dipastikan bantuan PKH maupun BPNT tidak akan cair. Karena keterangan seperti ini datanya tidak ada lagi di DTKS. Bila teman-teman ternyata tidak terdeteksi pada DTKS, maka untuk masuk kembali ke DTKS,
teman-teman bisa melakukan pengusulan ulang pada operator 6NG yang ada di desa atau kelurahan sesuai dengan domisili teman-teman. Jadi itu tadi ya teman-teman, 4 tanda yang bisa menjadi indikasi teman-teman tidak lagi menerima bansos PKH pada tahap 4 maupun BPNT untuk periode salur bulan Oktober. Jadi saya ulangi, tanda-tandanya yang pertama, jika pada status periode dan keterangan terisi strip berarti teman-teman bukan sebagai penerima. Tapi teman-teman masih terdaftar di DTKS. Hanya saja untuk bansos yang bertanda strip ini bukan sebagai salah satu pesertanya. Kedua, jika keterangan gagal on spam karena beda nama dengan data bank. Dan yang ketiga, jika periode salur tidak tertera periode salur terakhir. Jadi jika tidak tertera periode salur untuk PKH triwulan ketiga dan untuk BPNT periode salur bulan September, maka teman-teman sudah bisa disimpulkan kemungkinan besar tidak akan cair bantuannya. Selanjutnya teman-teman, tanda yang keempat, keterangan tidak terdapat peserta atau penerima manfaat. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan secara mandiri dengan sangat mudah. Apakah teman-teman di sini kemungkinannya tidak cair? Nah, untuk solusinya, jika menjumpai hal yang seperti ini, teman-teman bisa dapatkan informasinya di video kami sebelumnya, penyebab bantuan tidak cair dan solusinya. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini mengenai topik 4 tanda jika ada salah satunya berarti kemungkinan besar tidak cair, kecuali jika teman-teman sudah melakukan perbaikan-perbaikan data. Karena intinya penerima bansos baik itu PKH dan BPNT adalah validitas data kependudukan baik NIK aktif dan valid dan juga tidak ada beda nama. Semoga informasi ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Berikan komentar dan pertanyaan, silahkan ketikkan pada kolom di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.